Hai, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan itu selalu baru tiap pagi buat hidup kita. Karena itu biar pagi hari ini mari kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Disitulah pengharapan, kekuatan hidup kita diperbarui. Amin. Untuk itu mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Nyanyikan satu lagu ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari katakan dengan imanmu. Haleluya. Katakan dengan imanmu kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang mengasihi hidup kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, katakan ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Kami tenang bersama-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Allah perisai kami. Takkan pernah dibiarkan kami sendiri.
Sebab Kau Allah menara kekuatan kami. Orang yang berharap kepadamu akan menang dengan cara-Mu. Kami percaya Tuhan, kami letakkan harapan kami hanya padamu. Kiralah matakan darah-Mu, kiralah maya sande. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami percaya padamu Tuhan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan, takkan pernah goyah di hidup kami. Yesus, kami bangga kepadamu, betapa kami cinta akan Engkau, kami sembah-Mu. Pagi ini kami sembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, jangan takut dan khawatir hai umat Tuhan, sebab yang menyertai-Mu Allah yang dahsyat dan besar. Dia mengangkat hidupmu, Dia yang melakukan mujizat. Sampai hari ini mujizat tetap terjadi. Percayalah, percayalah hai umat Tuhan. Letakkan hidupmu di bawah kehendak-Nya, dan lihatlah betapa kedahsyatannya akan menyertai-mu. Ajaib perbuatan tangan Tuhan atasmu. Oh, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mau menanti janji-janji-Mu tergenapi dalamku. Oh, kami percaya kepadamu. Oh, haleluya. Sampai akhir hidup kami mau bersama dengan-Mu ya Tuhan. Thank you Lord. Haleluya, haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Doa kami. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Boleh gak sekali lagi katakan. Sampai akhir ku menutup mata, amin, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Oh, ku tetap setia
untuk melayanimu. Tuhan, ini biar menjadi doa kami pagi ini. Biar Kau mendapati kami menjadi orang yang tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh terus melihat kasih-Mu yang baru di hidup kami. Itulah kekuatan hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun di hidup kami. Ajari kami untuk terus dari hari ke hari menjadi orang yang merindukan-Mu. Hati kami haus, hati kami lapar akan Tuhan. Setiap waktu ya Tuhan. Disitulah kami boleh belajar untuk hidup dalam tuntunan-Mu. Dan kehidupan kami boleh menyenangkan-Mu. Kami sangat rindu ingin membuat Engkau tersenyum ya Tuhan ketika Engkau melihat hidup kami. Kalau Tuhan mau mencari orang-orang yang bersungguh hati, temukan kami pagi ini. Kami mau bersungguh hati dengan Engkau. Thank you Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini sebentar kami boleh merenungkan firman-Mu. Biar firman menjadi kekuatan buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow. Saya merasakan hadirat Allah di sini. Saya percaya di rumah Anda, Tuhan juga melawat kita. Amin. Biar hati kita ini dipenuhi dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Di daerah yang lapar dan haus akan Tuhan, disitulah Tuhan akan melawat kita. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk merenungkan firman Tuhan, kalau hari-hari ini saudara dalam pergumulan doa, masukkan permohonan doa di live chat yang sudah terbuka, yang bisa dibuka. Ya, tulis di situ, nanti di ujung akhir dari acara ini, saya akan berdoa buat Anda. Saya percaya sampai hari ini, hujan mujizat masih terjadi. Amin, amin. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di kitab Amsal. Ya, di kitab Amsal. Sekarang kita di pasal yang pasal ke-29. Wow, sebentar lagi akan selesai. Ya, Amsal itu sampai pasal ke-31. Saya perkirakan mungkin Desember akhir ya kita akan selesai. Saya berharap Anda tetap setia mengikuti pengajaran kitab Amsal ini ya, dari ayat pasal ke pasal. Saya percaya akan banyak nilai-nilai kebenaran firman yang Tuhan yang kita bisa pelajari. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca di Amsal pasal 29 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-27. Amsal pasal ke-29 ayat 15 sampai dengan 27. Saya akan bacakan buat saudara. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagilah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya. Didengarnya kutuk tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Nah saudara, di beberapa ayat yang kita baca ini sungguh banyak sekali nilai-nilai yang diajarkan oleh kitab Amsal. Tapi pagi hari ini saya rindu sekali untuk kita menarik satu topik yang menurut saya cukup penting buat hidup kita. Untuk kita ini meletakkan nilai kekristenan buat hidup kita. Yaitu di ayat yang ke-15. Ya, di ayat 15 dikatakan begini. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi
Judul dari perenungan pagi hari ini saya ambil dari ayat 15 ini. Judul adalah tongkat teguran mendatangkan hikmat. Kenapa tongkat teguran itu mendatangkan hikmat? Saudara, tongkat didikan Tuhan itu mengajari nilai-nilai kehidupan buat hidup kita. Anda dan saya adalah orang yang harus punya pembatas di dalam kehidupan kita. Di dalam pola berpikir, di dalam tindakan kita. Kenapa perlu pembatas? Pembatas karena begini, kecenderungan hati Anda dan saya ini adalah ingin melakukan dosa, sesuatu yang menyenangkan hati kita, menyenangkan kedagingan kita. Karena itu kita perlu pembatas untuk kita ini dipagari. Nah, pagar yang paling tepat buat hidup kita itu adalah tongkat didikan Tuhan, teguran dari firman Allah. Karena itu satu yang sangat penting apa itu? Kita harus semakin peka terhadap teguran Tuhan. Hati kita ini harus semakin sensitif dengan teguran Tuhan. Nah, salah satu yang paling bisa kita pelajari, yang paling bisa kita perhatikan adalah ini. Teguran itu dalam bentuk ini. Ketika hilangnya namanya damai sejahtera di hidup kita. Saudara, kalau Anda lagi menghadapi sesuatu, lalu Anda mau melakukan sesuatu, mengambil keputusan melakukan sesuatu, tiba-tiba damai sejahteramu itu hilang. Jangan-jangan itu adalah sebuah teguran Tuhan di hati kita. Karena itu cobalah dengar suara Tuhan di hati kita. Karena dari situlah kita ini boleh berhati-hati dalam melakukan keputusan hidup kita. Nah, untuk itu pagi hari ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Ya, apa yang dimaksud dengan tongkat teguran mendatangkan hikmat? Yang pertama adalah coba baca ayat ke-18. Ya, dikatakan begini, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Oh, ternyata mengapa tongkat didikan itu mendatangkan hikmat buat hidup kita? Kenapa tongkat teguran itu penting bagi saudara dan saya? Karena kata Alkitab begini, bila tidak ada wahyu, wahyu itu bicara soal hikmat yang menuntun hidup kita. Kalau tidak ada wahyu dikatakan begini, menjadi liarlah rakyat. Jadi firman Tuhan ini sudah memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa saudara dan saya ini punya potensi untuk menjadi liar dalam hidup ini. Kita ini punya kecenderungan untuk seenaknya sendiri, kita itu. Apalagi kalau kita ini dibalut dengan yang namanya keegoisan, dibalut dengan namanya memikirkan diri sendiri. Oh, kita ini akan menjadi orang yang tidak punya hati nurani. Semua pokoknya untuk aku dan gak peduli orang lain. Saudara akan menjadi orang yang tega untuk menjatuhkan orang lain demi kesenangan dirimu. Kita akan menjadi liar tanpa aturan dan lain sebagainya. Makanya kita ini butuh firman Allah. Saudara dan saya butuh firman Tuhan untuk menjadi pembatas tadi saya bilang. Supaya hidup kita ini tertib. Dikatakan ayat yang ke-18, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jelas hukum apa? Hukum firman Allah. Supaya kita ini hidup di dalam pewahyuannya Tuhan. Nah, sekarang ada beberapa yang dimaksud dengan wahyu itu apa, saudara? Ya, yang dimaksud dengan wahyu di sini adalah yang pertama adalah hidup dengan nilai kerajaan Allah. Wahyu itu, hikmat itu bicara soal nilai. Bagaimana saudara dan saya ini harus bangun hidup kita dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Memang kita ini masih hidup di dunia. Ya, kita ini masih hidup dengan semua sistem dunia. Tapi ingat, kita harus di atas semua itu kita harus hidup dengan nilai kerajaan Allah. Itu yang membuat kita ini tidak mudah dibeli, saudara. Banyak kali kita ini mudah untuk kompromi dengan dosa gara-gara apa? Ingin cuma menolong diri kita sendiri. Ingin supaya kita lebih untung. Akhirnya kita menurunkan standar firman Allah. Kita nggak peduli kebenaran firman Tuhan. Yang penting aku sukses dengan cara yang salah. Saudara, ini yang Alkitab ingatkan buat hidup kita. Wahyu itu bicara soal nilai. Hidup saudara dan saya ini harus punya nilai kebenaran firman Tuhan. Makanya Yesus kadang-kadang mengajar sesuatu yang tidak cocok dengan sistem dunia. Yesus berkata, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri juga. Bagi orang dunia, wah ini semakin hancur semua karena pipi kanan kiri dipukulin semua. Tapi Yesus mengajar yang begitu. Artinya begitu Yesus mengajar kalau engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri juga.
Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Oh, itu bagi dunia tidak mungkin. Tapi Yesus mengajarkan kita sebagai seorang Kristen yang punya nilai. Kita adalah orang-orang yang berpegang teguh di dalamnya. Kata Alkitab, pembalasan itu haknya Tuhan. Berarti saudara diminta untuk jangan ada orang yang kepahitan. Padahal kalau orang dunia, kalau kita dilukai, kita bisa balas. Ya, air susu dibalas air ketubah. Kalau perlu air comberan, lebih jahat lagi. Tapi Yesus mengajar bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Saudara, tugas kita cuma mengampuni. Bagi orang dunia ini gak masuk kepada pola pikirnya mereka. Kok bisa begitu? Gak gampang. Tapi Yesus berjanji ketika kita hidup di dalam pola pengampunan itu. Yang namanya damai sejahtera, pemulihan, berkat Tuhan. Itu akan menjadi bagian kita. Saudara, ini yang membuat kita ini tidak menjadi liar. Tidak dikomando oleh keinginan dosa kita sendiri. Tapi kita yang menguasai diri kita. Ini yang Tuhan mau. Sehingga Anda menjadi orang yang hidup dalam ketertiban hukum firman Allah. Amin, saudara. Jadi Wahyu ini pertama bicara soal nilai kehidupan. Lalu yang kedua Wahyu bicara soal apa? Wahyu bicara soal penyingkapan kebenaran yang menjamah hati kita. Itu pewahyuan. Saudara, hari-hari ini banyak dibutuhkan pewahyuan yang seperti ini. Di mana ketika kita mendengarkan firman Allah seperti ini, Anda itu mengizinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Kita ini punya kecenderungan untuk salah dalam perjalanan hidup kita. Seringkali mudah untuk menjadi serong. Kita butuh Roh Kudus untuk mengingatkan hidup kita. Nah, pewahyuan yang model begini ini yang membawa kita itu terjaga. Karena apa? Tiap kali kita ingin berbuat jahat, tiba-tiba urung karena apa? Tuhan menerangi jalan hidup kita. Tuhan menjamah hati kita. Saudara, setiap hari itu adalah pergumulan. Izinkan Tuhan untuk menjamah hati kita. Izinkan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Makanya saya sering kali bilang, ada orang yang mendengar. Dengan mendengar dengan sungguh-sungguh itu beda. Ya, saya percaya hari ini banyak orang mendengar. Kalau hari ini Anda mengikuti secara langsung, ya, kurenungkan firman-Mu acara ini, tuh Anda mendengar firman Allah. Tapi persoalannya hari ini Anda mendengar dengan sungguh-sungguh atau tidak. Bedanya antara mendengar dengan sungguh-sungguh itu bedanya di mana? Di perubahan. Ya. Di perubahan. Ada orang mendengar tapi tidak pernah berubah. Yang lalu saya sempat cerita kepada anak ketika anak saya suka nonton TV. Waktunya mandi nih. Anak saya nonton TV lalu saya panggil dia. Kenny, ayo mandi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 meter lah. Saya nggak percaya kalau dia nggak dengar. Dia pasti dengar. Tapi dia tidak berubah. Dia di situ terus. Di depan TV dia lagi nonton apa itu acara anak-anak begitu yang dia suka. Akhirnya saya, loh kok belum mandi? Saya teriak lagi, Kenny, ayo mandi. Saya tinggal lagi. Dia masih di situ. Lalu yang ketiga baru saya lihat, anak ini nggak mungkin tidak mendengar. Tapi dia tidak mendengar sungguh-sungguh. Buktinya apa? Dia tidak berubah. Nah baru yang ketiga ketika suara saya naik 1 oktav gitu. Kenny, ayo mandi. Baru dia kaget. Papanya sudah mulai keluar asap dari hidung dan telinga itu. Ya, keluar asap dari hidung dan telinganya. Dia kaget lalu dia. Nah, di situ yang ketiga baru dia disebut mendengar dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Dia berubah dari yang pertama. Nah, kekristenan kita itu harus mendengar dengan sungguh-sungguh. Artinya hidup kita berubah. Nah, pewahyuan yang mengubah hidup kita itu Tuhan telah siapkan bagi kita. Supaya kita mengalami perubahan demi perubahan hidup. Izinkan Yesus menjamah hati kita. Jangan berkata, tidak bisa Pak, saya susah berubah. Jangan bilang begitu. Saya ketemu dengan orang-orang yang kalau Anda tahu ceritanya mungkin kita bisa memaklumi kalau dia ingin balas dendam. Dia diperlakukan tidak adil, mengalami sebuah tekanan hidup, perlakuan yang tidak adil. Rasanya pingin membalas dendam. Ya karena dia dirugikan oleh teman bisnisnya ini sampai akhirnya dia dari orang yang punya tiba-tiba hartanya habis jatuh dan utangnya begitu luar biasa banyaknya. Kalau melihat dari semua hal itu kayaknya pingin balas, pingin melaporkan ke polisi, sudah dilaporkan ke polisi tapi orang ini menghilang, udah rasanya kepingin membalas apa yang dilakukan. Tapi ketika satu saat orang ini adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan. Hikmat pewahyuan Tuhan.
yang menjamah hatinya dan orang ini membuka hatinya. Ternyata orang ini berubah. Dan ketika dia mendengar dengan sungguh-sungguh, hidupnya berubah. Mata orang ini melihat mujizat Tuhan. Orang ini bisa mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Anda mau mengalami kemenangan dengan cara Tuhan? Amin. Izinkan pewahyuan yang mengubahkan hatimu itu ada. Dan biar hari ini ketika Anda mendengarkan firman Allah seperti ini, Anda mau berkata, Tuhan, aku mau berubah. Dari situlah, itu namanya Anda hidup dengan wahyu tadi. Ya, wahyu bukan nama orang. Pewahyuan tadi, supaya hidupmu tidak menjadi liar. Anda terus dituntun setiap waktu. Amin. Amin. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah ini. Ya, arti daripada tongkat teguran mendatangkan hikmat. Yang pertama, bila tidak ada wahyu maka liarlah rakyat. Lalu yang kedua apa? Coba ayat yang ke-21. Pasal 29 ayat 21 dikatakan begini. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Yang kedua adalah ini, poin yang kedua. Memanjakan akan membuat seseorang keras kepala. Memanjakan itu akan membuat seseorang menjadi keras kepala. Saudara, saya selalu bilang pada waktu yang lalu sempat saya ketika membahas sedikit tentang mendidik anak. Saudara, mengasihi dan mendisiplin itu harus berjalan bersama-sama. Kalau seorang anak tidak pernah didisiplin, cuma dikasihi terus dimanja, nanti besar-besar anak itu akan jadi anak yang kolokan. Anak yang tidak terlatih, anak yang manja. Tapi kalau didisiplin terus, dipukul terus tanpa ada keseimbangan dalam kasih sayang, anak itu akan jadi kepahitan. Jadi dua hal itu harus berjalan bersama-sama. Tapi saya hari ini bicara di sisi yang lain. Ya, kata manja di situ. Kalau kita memanjakan, maka anak kita tidak akan menjadi orang yang terlatih. Makanya Tuhan dengan kita juga begitu. Tidak semua persoalan yang kita alami itu jahat loh. Tidak semuanya. Ya. Kalau memang karena dosa, pelanggaran kita, ya harus cepat minta ampun sama Tuhan. Tetapi kalau kita hari ini adalah orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, tapi tetap harus mengalami persoalan. Jangan-jangan itu adalah sebuah proses yang Tuhan ingin membuat kita menjadi orang yang terlatih. Amin. Apa sih arti terlatih? Terlatih itu begini, terlatih itu adalah seorang yang lebih tertarik kepada sebuah proses daripada sekedar hasil, itu terlatih. Orang ini mengikuti prosesnya karena dia tahu proses itu yang akan membuat dia berkualitas. Itu namanya terlatih. Banyak orang yang nggak mau terlatih, yang cuma fokusnya kepada hasil. Misalnya jadi dokter, kuliah tidak pernah ikut, ya cuma titip tanda tangan terus. Bisa sih lulus jadi dokter, tapi dokternya pasti bukan dokter yang terlatih. Tidak berkualitas, malpraktek terus nantinya. Tidak bisa begitu. Kita harus menjadi orang yang mengikuti proses. Ini namanya kita sedang tidak dimanjakan oleh Tuhan. Kita diajari dan jangan heran Tuhan pakai metode ini untuk melatih hidupmu dan hidupku. Makanya kalau hari ini Anda sedang diproses Tuhan, jangan-jangan tongkat didikannya itu masih ada buat hidup kita. Hari ini Tuhan sedang mengajari kita karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau anak itu harus diajar. Maka itu belajarlah menjadi orang yang terlatih. Nah, proses di mana orang bisa terlatih itu lewat satu ini. Namanya kematian buat dirimu sendiri. Saya ngomong gini bukan berarti bunuh diri loh, bukan. Tapi kematian buat diri sendiri adalah kematian buat keangkuhan hidupmu, kematian buat keegoisan. Ya, kematian buat keinginan dosa dalam hidup kita. Nah, ini yang membuat kita ini menjadi orang yang terlatih. Kematian buat diri kita sendiri itu yang mengangkat kita, membawa kita menjadi orang yang terlatih. Satu saat Musa itu pernah pingin melihat kemuliaan Tuhan. Ya, coba buka Alkitab kita di Keluaran pasal 33 ayat 18 dan 20. Keluaran 33 ayat 18 dan 20 sampai 20. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Keluaran 33 ayat 18 sampai dengan 20. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu.
Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Satu hari itu Musa itu kepingin di dalam hadirat Tuhan. Musa itu kepingin melihat Tuhan. Aku pingin tunjukkanlah kemuliaan-Mu padaku. Saya percaya Anda juga pingin melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidupmu, betul nggak saudara? Kemuliaan Tuhan itu adalah kehadiran Tuhan yang nyata. Kemuliaan Tuhan atas hidup kita itu berarti kehadiran Tuhan yang begitu nyata atas hidup kita. Di mana pertolongannya, hikmahnya itu begitu nyata, penyertaannya begitu nyata. Itu kemuliaan Tuhan. Nah, Musa itu berkata, aku ini pingin melihat, tunjukkanlah kemuliaanku padamu. Tuhan bilang, oke, pasti aku berikan, akan lewat di depanmu. Cuman Musa, ini Tuhan ngomong sama Musa. Cuman, dikatakan begini, ayat yang ke-20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tuhan tuh ingatkan, iya aku mau menunjukkan kemuliaan, tapi kamu tidak ada yang tahan loh. Melihat kemuliaanku tidak ada yang tahan. Tidak tahan hidup maksudnya. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang siap mati saja yang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Anda mengerti maksud saya? Hanya orang yang siap mati saja orang ini akan disanggupkan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, memang sekarang kita nggak perlu mati secara jasmani, tapi hanya orang yang mau mati buat keegoisan, bagi dosanya, bagi semua keegoisannya. Nah, orang seperti ini yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Makanya proses Tuhan izinkan terjadi supaya Anda mengalami kematian buat dirimu sendiri. Sehingga itu yang membuat kita menjadi orang yang terlatih. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam kemuliaan Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda sedang diproses, saudara, nikmatilah proses itu. Dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sedang melatih tanganmu untuk berperang. Dan Tuhan sedang melatih hidupmu untuk menjadi orang yang kuat, sehingga setiap kita ini bisa mengalahkan semua keinginan dosa hidup kita dengan kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan boleh belajar di sini ketika proses kita alami. Tidak semua proses itu jahat, sebab proses itu akan melahirkan kemuliaan Tuhan buat hidup kita. Amin. Oke, lalu yang ketiga apa? Coba ayat yang ke-27. Jadi yang pertama tadi dikatakan bila tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Lalu yang kedua apa? Memanjakan akan membuat orang keras kepala. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga ayat 27. Mari kita akan baca. Ayat 27 dikatakan begini. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Ayat 20 dikatakan begini. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Saudara, mengapa kita ini perlu tongkat teguran? Supaya kita ini dengan hikmat. Kenapa itu perlu buat hidup kita? Karena begini saudara. Kejujuran itu akan melukai kefasikan. Yang poin yang ketiga dikatakan jalan jujur adalah kekejian bagi kefasikan. Kalau Anda mau keluar dari kefasikan, masih ingat ya, fasik artinya apa? Fasik artinya tahu kebenaran tapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Tahu kebenaran tapi menolak untuk hidup benar, itu kefasikan. Dan Tuhan membenci orang fasik. Ya, makanya orang Farisi itu disebut orang fasik. Mereka cuma tahu firman Tuhan tapi tidak pernah menghidupi firman Allah. Nah, untuk supaya kita ini tidak terjebak yang namanya dengan kefasikan, maka dikatakan perlu kehidupan yang jujur. Kejujuran adalah kekejian bagi orang fasik, bagi kefasikan. Kejujuran itu akan melukai kefasikan. Dengan kata lain, kebenaran yang kita hidupi itu akan selalu melukai dosa. Baik itu dalam diri kita sendiri, sehingga keinginan dosa kita dikalahkan. Ya, keinginan dosa kita dipatahkan oleh karena Anda mau hidup benar. Anda mau sungguh-sungguh dalam kebenaran. Ya, dikatakan di Mazmur, coba baca Alkitab kita ya.
Mazmur 32 ayat 11. Coba Mazmur 32 ayat ke-11. Saya akan bacakan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang apa? Jujur. Saudara, kata Alkitab, orang jujur itu bersukacitalah. Kalau Anda hari ini masih mendapati hidupmu di dalam kebenaran asal, hidupmu masih dalam kebenaran, saudara, itu alasan Anda tetap bersukacita. Sekalipun hari ini persoalan masih datang dalam hidup Anda. Kenapa? Saudara, orang jujur itu ada di dalam tangan Tuhan. Orang jujur itu ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan pasti memberkati, karena itu jangan kompromikan ya kebenaran hanya untuk supaya Anda lebih dapat untung yang lebih banyak lalu Anda berlaku curang. No. Tidak boleh seperti itu. Anda tetap bersukacita. Dikatakan bersukacitalah orang yang jujur. Karena apa? Dalam kebenaran itulah kita ini boleh bertemu dengan apa yang namanya berkat Tuhan buat hidup kita. Justru dari kebenaran dan kejujuran Tuhan itu akan membela hidup kita. Apalagi saudara, jangan iri dengan keberhasilan orang lain. Apalagi keberhasilan itu ditempuh dengan cara yang salah. Didapat dari cara yang salah. Jangan iri. Setiap kita ini punya kuota, tadi saya bilang, punya jatah. Punya apa itu? Punya bagian tersendiri yang Tuhan berikan sebagai berkat Tuhan. Jangan iri dengan orang lain. Saudara, tekunlah dengan panggilanmu. Tekunlah dengan apa yang ada padamu. Sebab dari situlah Tuhan akan menambahkan berkat lebih lagi ketika dia mendapati hati yang jujur. Maka dikatakan hati yang jujur bersukacitalah. Amin. Lalu yang kedua apa? Coba Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23 dikatakan ini. Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban. Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Wah saudara, kalau Anda menempuh jalan jujur, Tuhan berjanji, Alkitab berkata, jalan keselamatan ada padamu. Oh, iblis berusaha untuk menghancurkan kita dengan segala cara. Tapi iblis akan gagal. Kenapa? Jalan keselamatan Tuhan bagi kita. Karena itu tetap berlakulah jujur. Ketika tongkat didikan Tuhan ajari hidup Anda. Berlakulah jujur. Mungkin ada banyak kesempatan tuh Anda bisa berlaku curang. Ada kesempatan dan itu di depan Anda. Tapi tetap pilihlah untuk berlaku jujur. Karena kebenaran itu yang akan membuat jalan keselamatan ada pada kita. Dan hidup kita tetap tinggal dalam namanya sukacita, damai sejahtera. Karena itu jangan turunkan standar firman Allah hanya dengan keuntungan sedikit lalu Anda rela kehilangan Tuhan. No. Jangan itu menjadi jubah yang kita pakai. Jubah yang kita pakai adalah jubah kejujuran. Disitulah kita tetap bersukacita. Amin. Nah, pagi hari ini kita belajar banyak hal, 3 hal ya. Yang saya percaya ini akan menjadi nilai kehidupan kita. Di mana tongkat teguran akan mendatangkan hikmat. Yang pertama adalah bila tidak ada wahyu maka menjadi liarlah rakyat. Kita ini butuh pewahyuan dari Tuhan, hikmat Allah. Ya, hikmat Allah itu yang mengajari kita nilai kebenaran. Lalu wahyu itu yang membawa kita kepada sebuah jamahan yang mengubah hidup kita. Amin. Lalu yang kedua, jangan memanjakan. Jangan jadi orang yang manja. Dikatakan memanjakan akan membuat orang keras kepala. Jangan jadi orang yang manja sebab Tuhan ingin melatih hidupmu. Lewat apa? Proses. Dan proses itu membutuhkan sebuah keputusan untuk Anda mati bagi dirimu sendiri. Disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan jalan jujur adalah kekejian bagi kefasikan. Kalau Anda tidak mau tinggal dalam kefasikan, pilihlah jalan jujur. Sebab dari jalan yang jujur itu Anda bersukacita, kata Alkitab. Oh, tidak akan pernah ditinggal yang namanya damai sejahtera dalam hidupmu. Lalu yang kedua dari jalan jujur itulah kita ini akan menemukan sebuah jalan keselamatan daripada Tuhan. Oh, iblis setiap hari merancangkan kejatuhan, kehancuran dalam hidupmu dan hidupku. Tetapi ketika Anda memilih kebenaran, memilih jalan kejujuran, maka yang namanya keselamatan akan menolong hidup kita. Amin. Untuk pagi hari ini mari kita mengambil keputusan. Tuhan, sampai akhir hidupku aku mau bersama dengan Engkau. Aku
nantikan janjimu di hidupku, aku tidak mau kompromi. Karena biar hari ini apapun persoalan Anda, di tengah-tengah persoalan yang kau alami, percaya satu ini, Tuhan tidak pernah membiarkan hidupmu. Dia bersama denganmu. Amin. Karena itu mari angkat tangan bersama-sama. Nyanyikan ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, ku tetap setia untuk melayanimu. Ada satu orang yang hari ini Anda begitu terluka, Anda kepahitan dengan bahkan kepada teman, sahabat karibmu sendiri, karena Anda hari ini sedang ditipu oleh dia. Anda mengalami kerugian yang cukup besar, bahkan sampai ke ratusan juta. Anda marah dan ingin membalas. Anda hari ini, pagi ini, Anda sedang merencanakan sesuatu untuk membalas semua yang dilakukan oleh temanmu itu. Tapi nggak tahu gimana tadi bangun pagi Anda digerakkan untuk mendengarkan acara kurenungan firman-Mu ini. Dengar saya baik-baik, tidak ada yang kebetulan. Tuhan sedang menggerakkan hatimu untuk mendengarkan firman Allah ini untuk Anda. Dan saya percaya ketika Anda hari ini mendengarkan firman Allah ini, dan seolah-olah hatimu hari ini sedang gundah gulana karena satu sisi kau ingin membalasnya, tapi satu sisi kau mendengarkan firman Allah. Dengar saya baik-baik, turutilah firman Tuhan, sebab Tuhan ingin memulihkan keadaan keuanganmu dengan caranya yang ajaib. Bahkan di luar pikiranmu, Tuhan ingin sungguh yang pertama menyelamatkan hidupmu dari semua kejahatan yang kau rancangkan, yang nanti itu bisa akan menimpa dirimu sendiri kalau kau teruskan. Tuhan ingin menyelamatkan itu. Lalu yang kedua, Tuhan ingin menunjukkan betapa Tuhan itu masih berkuasa untuk memulihkan keadaan seseorang. Karena biar pagi ini jangan keraskan hatimu. Ketika Anda mendengarkan khotbah ini, please lepaskan pengampunanmu. Lepaskan pengampunanmu. Hatimu hari ini, saat ini, sekarang ini kau lagi gundah gulana. Tapi izinkan Roh Kudus mulai menjamahmu sekarang. Dan mengubah keputusanmu. Dari orang yang benci, marah, tiba-tiba diubah menjadi orang yang mengasihi. Sekarang terimalah berkat, damai sejahtera dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, biar semua niat yang saat diurungkan dalam nama Yesus. Dan nantikan setelah ini, pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib, tidak pernah kau duga, justru kau akan melihatnya. Ketika engkau diam di dalam hadirat Tuhan, Tuhan melakukan keajaiban di hidupmu. Terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Bentuk keuanganmu yang hari ini lagi hancur-hancurnya dipulihkan oleh Tuhan. Terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada seorang ibu yang minta maaf, saya lagi mengalami tumor di bagian dadanya sebelah kiri. Dan ibu ini hari-hari ini seperti harapannya sudah mulai menurun dan menurun. Bahkan Anda mulai meragukan Tuhan di hidupmu. Pagi ini ketika Anda mendengarkan renungan ini, tiba-tiba ada sesuatu yang meloncat di hatimu. Ada sebuah rema. Ibu, saya berkata, tangkaplah itu sebagai iman di hidupmu. Ketika engkau mendengar ini, tiba-tiba hatimu melonjak. Tuhan sedang berurusan dengan imanmu pagi ini. Dan Tuhan ingin sungguh-sungguh membawa ibu ini untuk melihat betapa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan Tuhan itu mengasihi hidupmu. Dia ingin ibu engkau sembuh. Seperti Yesus bertanya kepada seorang yang 38
tahun sakit lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Demikianlah pagi ini, seperti Yesus sedang berkata kepada ibu itu, maukah engkau sembuh? Kalau engkau mau sembuh sekarang, terimalah kesembuhan itu. Di dalam nama Yesus, terima. Tumor aku kutuki engkau menjadi kering, kanker payudara aku berkata sekarang kering. Di dalam nama Yesus, tidak akan berkembang lagi, bahkan mati dan hilang. Ibu ini tidak perlu ada di meja operasi, karena Tuhan sedang mengoperasinya secara langsung dengan hal yang supernatural, dan ibu ini mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berdoa bagi beberapa orang yang mengalami masalah di dalam pekerjaan. Oh, dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang mengalami persoalan di dalam pekerjaan mereka. Oh, mereka yang hari ini mengalami kebangkrutan atau mungkin secara omset menurun jauh. Juga orang yang kehilangan pekerjaan karena harus dipecat karena perusahaannya juga mengalami kerugian. Oh, hamba berdoa, Tuhan berikan mujizat pagi ini. Biar mereka boleh memperoleh pekerjaan kembali. Oh, dipulihkan dengan cara Tuhan. Tuhan, Engkau kaya dengan hikmat Allah yang menuntun mereka. Sehingga mereka boleh menemukan jalan keluar satu persatu. Sehingga mereka mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Orang-orang yang mengalami masalah keluarga, oh aku kutuki setiap bentuk keinginan perceraian, dibatalkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, anggur yang baru mulai mengalir di rumah tangga demi rumah tangga ini. Dalam nama Yesus, anggur yang sudah hilang kembali dipulihkan. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin oleh karena Tuhan Yesus yang memulihkan. Tuhan Yesus menjamah hati suami istri ini sehingga kembali kepada cinta semula. Mereka dipulihkan. Oh, komunikasi yang buruk dipulihkan kembali. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa menyerahkan keluarga demi keluarga di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjamah, Engkau yang mengubahnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saya percaya hari ini banyak hujan mujizat terjadi di keluarga demi keluarga. Orang-orang yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, bagian jantung, lambung, di sinusitis di bagian hidung, tenggorokan juga, tulang bagian belakang, aku perintahkan kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terimalah kesembuhan ini. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Oh, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang baik. Dan biar berkat Tuhan dicurahkan bagi semua orang yang hari ini menyaksikan secara langsung acara kurenungan firman-Mu ini. Biar hati kami terus kedapatan jadi orang-orang yang mencintai Tuhan. Kami kedapatan tiap hari, kedapatan di orang yang semakin hari semakin mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, ini kesukaan kami. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu dan hidup dengan firman-Mu. Karena itu berkat-Mu dicurahkan buat setiap orang yang hari ini menyaksikan secara langsung acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin.